warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bersyukur kepada Allah pada hari dan malam yang mulia ini kita dipertemukan, yang kenal menjadi kenal, yang berantem menjadi teman, yang putus silaturahminya menjadi kerabat hubungan, dan itu semua berkah karena Allah pertemukan kita dan diberikan ridhonya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama, kemudian kita akan dipertemukan nanti di jannah. Amin. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepada juga keluarga dan sahabatnya kita nanti akan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dan juga kepada bapak tokoh masyarakat dan tokoh agama, alim ulama, yang insyaallah bapak-bapak sekalian yang saya nggak tahu namanya, jangan kecil hati kalau nggak saya ucapkan. Ibu-ibu juga ya, jangan kecil hati kalau namanya nggak saya ucapkan karena saya juga nggak tahu. Oke. Ini momen apa Pak? Momen menyambut Ramadan. Oke? Iya, nyambut Ramadan. Mungkinkah diri ini? Itu kira-kira ngapain bilang? Roko-roko marhaban. Dapat berjumpa Nabi di surga nanti. Pernah nggak dengar suara ini di mana? Di medsos. Mau macam-macam medsos saja Wak ya. Oke ya. Salawat ini insya Allah kecuali syafaatnya. Mau nggak dikasih syafaat Nabi? Mau ya Pak? Kalau gitu kita salawat dulu. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi kullu man salla alaihi. Bisa ngelewe Bu ya? Bapak nggak lapar kan? Enggak. Keutamaan orang yang duduk di dalam majlis, idza marana riyadil jannah qala halakut dzikri fa inna lillahi ta'ala sayaratum minal malaika
ila talabun li haqqi dzikri fa ida'atu alaihim hafau bihim. Hai kalian, kata Nabi, apabila melihat taman-taman surga, maka singgahlah kalian di taman-taman surga itu. Dan sahabat tanya ke Nabi, ya Rasul, apakah taman-taman surga itu? Taman surga itu adalah orang yang di dalamnya mengingat kepada Allah, orang yang di dalam majelisnya dia menghubungkan kesadarannya kepada Allah. Namun kemudian kita pada hari ini juga menghubungkan kesadaran kita untuk berzikir kepada Allah. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaika, maka sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang diperintahkan untuk turun dalam majelis ini. Tengok Bu, Pak, samping kanan kiri Bapak ada malaikat, tengok. Tengoklah. Samping kanan kiri itu ada malaikat. Yang kedua malaikat rahmat. Malaikat rahmat turun, ngapain? Itu ingin memberi rahmat di dalam majlis ini. Gak muda, gak tua, gak perempuan, gak laki-laki, gak nenek-nenek, gak kakek-kakek, gak suami, gak istri, semuanya itu diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang di dalam majlis ini. Siapa orang yang gak tahan duduk lama di majlis ini? Siapa orang yang gak suka dengan duduk majlis ini? Nabi SAW katakan, orang yang jauh daripada peringatanku, orang yang jauh daripada agama Allah, maka sesungguhnya dia gak pernah betah duduk di dalam majlis. Yang pertama, bukan karena ada bisonya, tapi memang sudah dijauhkan dari kecintaan kepada Allah. Maka beruntung. Tengok dulu Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika menyelamatkan umatnya. Berapa lama Nabi? Berapa lama Nabi menyelamatkan umatnya? Berapa lama Pak? Hah? Berapa lama Nabi mikiri umatnya? Berapa lama? Sejak orang yang gak pernah berjabat tangan dengan aku, orang yang gak pernah duduk dalam majelis dengan aku, maka itu adalah saudara-saudaraku. Pertanyaannya, kita pernah gak duduk sama Nabi? Pernah gak kita berjabat tangan sama Nabi? Pernah gak kita itu berpelukan sama Nabi? Dan kita adalah saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi merindukan kita, walaupun kita maksiat kepada Allah dan Nabi, tapi Nabi tetap cinta kepada kita. Namun pertanyaan, balasan cinta kita kepada Nabi, apakah kita cinta? Tidak. 1 jam duduk di majelis, gak betah. 2 jam duduk di majelis, gak betah. Bagaimana mungkin kita dikatakan cinta kabul sama Nabi, untuk mendapatkan kabar informasi tentang ilmunya Nabi saja gak mau. Kok diam Pak? Hah? Kok pada diam semua nih? Lapar nggak? Dengarkan ya. Saya mohon izin ya Pak. Mohon maaf, saya nggak ceramah, saya nggak tausiah, saya tidak juga ngasih nasihat, tapi saya memberikan informasi. Boleh? Yang pertama, saya namanya Kang Trisno. Tahu nggak Kang Trisno itu orang apa? Batak? Jowo loh Pak. Jowo. Saya tinggal di Indrapura. Indrapura itu arah Batubara. Mungkin kalau Pak Kepala Desa itu kalau sering-sering kegiatan di sana sering lewat itu. Saya di sana. Istri saya 1 di Indrapura, anaknya 2. Di sini belum ada istri saya. Jadi cukup 1 saya. Dan alhamdulillah saya orang tuanya di Pondok Ulu. Pondok Ulu orang tua saya. Dulu saya dibesarkan juga di tahun 2009. Sanawiyahnya di Bandar Pama. Baru sampai sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian mendapatkan derajat orang yang kesadaran kepada Allah, ruh, hidroksilabilah, sadar kita bahwa Allah memantau kita, itu namanya ruh. Kalau kita bilang ruh adalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok beda-beda? Enggak masalah, karena juga memiliki penafsiran yang berbeda. Yang salah mana? Enggak pernah ikut pengajian apa-apa dan menyalahkan pengajian itu yang salah. Maka kesadaran itu apa? Ketika Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan zakat, kita zakat. Tapi itu semua akan hilang. Puasa, rajinnya orang puasa akan hilang. Orang sholat rajin, jengkang-jengking 1 hari 5 waktu, akan hilang pahala dan kebaikannya. Pernah nggak kita dengar kayak itu? Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, dan sedekahnya juga sia-sia. Apa yang menyebabkan semua itu bisa sia-sia? Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah bis salati wasiyami waz zakati. Qad sabata mahada, bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang merugi dalam hidupnya. Orang yang salatnya datang dia pada hari kiamat membawa amalan salatnya, akan tetapi amalan itu hilang. Bisaumi, orang datang dengan membawa amalan puasanya, namun puasanya akan hilang. Bizakati, orang yang datang dengan membawa amalan zakat dan zakatnya akan hilang. Bewasodaqati, orang yang membawa amalan sodaqahnya akan hilang. Kenapa bisa hilang semua itu? Pertama, suka menghibah. Suka menghibah. Yang kedua, suka memfitnah tanpa bukti. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Ngeri gak? Gara-gara 3 ini aja semua amalan kita hilang. Kemana kita? Pada syatama hada wa pada summatuhu bihinnar. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, 1 hari berapa kali sholat? 5. Berapa kali kita menghibah? Berapa kali menceritakan orang? Oh memang waduh ini gak duwe untuk tenan harus ngerti gue cek kok ini pun pilih acak nih kok yang ini nongdor 1, ya kan? 1. WG tak tolong pun gue hilang 100.000 pun gak oleh di Cino. Besok nek gue ngomong aku gak tak betok kopi meneh. 2. Berapa kali kita 1 hari itu? Tak terhitung. Itu juga kita masih merasa sholat kita itu baik. Masih juga kita merasa. Iki nanti buahin yang ini setepe hayu rete. Oh mau simpulan di kumre nih ngangkat menang-menang. Padahal simpulan gak ada ngangkat, fitnah. 1. Hilang semua itu. Bye bye. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuh, yang kedua, ketika kita sadar bahwa Allah memantau perbuatan kita, kita nggak bakalan macam-macam untuk melakukan sesuatu kejahatan. Masuk yang kedua poin, apa itu? Jasmani. Mau puasa kita siapkan jasmani kita, harus kuat fisiknya. Maksudnya apa juga? Harus dikasih vitamin yang baik-baik fisiknya, tubuhnya dari makanan yang baik-baik dan hasil juga yang baik-baik. Bagaimana mungkin orang itu akan mendapatkan sesuatu berkah kalau memberi nafkahnya dengan sesuatu yang enggak baik? Satu butir buah yang bukan miliknya diberikan makan kepada keluarga dan dinikmati oleh keluarganya, maka itu akan menjadi darah busuk dan haram. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kemudian Nabi melihat bagaimana mungkin dia mengangkat tangannya kepada Allah, sementara apa? Makanannya dari sesuatu yang haramun, minumannya dari sesuatu yang haramun, dan pakaiannya dari sesuatu yang haramun, maka semuanya yang masuk ke dalam tubuh dia adalah hasil yang haram. Maka Nabi SAW katakan, ini mereka tidak selamat dan mereka akan masuk ke dalam nerakanya. Walaupun banyak melaksanakan sholat, puasa, haji, zakat, itu semua tidak berarti apa-apa. Sayang nggak? Sayang lah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kantong. Kantong harus diisi. Iyalah. Yang berapa isinya Pak? Berapa isinya? Wahai bapak yang pakai singlet. Ada nggak bapak yang pakai singlet nih? Pagi-pagi dengar ibu merepet. Sering nggak bapak pagi-pagi direpet ibu? Minta cuan uang di dompet, isinya cuma 1000 gopet. Mana lah mama-mama, ibu-ibu ini nggak merepet? Isu dompet bapaknya 1000 gopet tiap hari. Belanjanya berapa? Oke, kita sepakat satu hari 50.000 untuk istri, untuk keluarga. Kita mau keluar rumah, apa pesan kita sama istri? Oh deh, tolonglah jimokno minyak karo simulan itu seliter. Seliter udah berapa? 12.000 kan? 10.000. Oh deh, tolonglah titip aku rokok separuh. Separuh berapa rokok udah? 15.000. Udah berapa sama bapak? 25.000. Aduh be, ini kuping aku kok pegel-pegel kabeh tuh kono koyo lah aku dek koyo udah 2.000. Berarti berapa sama bapak? 27.000. Bayangkan Pak. Bu, oi. Ini mau tak belain ini Bu. Mau enggak? Mau enggak? Ibu dikasih duit sama bapak satu hari 50.000. Semuanya kok Pak. Ya kan? Semisal minyaknya 10.000, rokoknya berapa? 12.000, boyoknya berapa? Sakit pinggang 2.000, berapa semuanya? 27 loh Bu. 10.000 ditambah 15. Oh iya 12 tadi ya. Yang menangnya lah ya kan. Udah 27.000. Ibunya mikir sampai pulang ke rumah, duit tinggal sisa berapa? 23.000. Beras sudah berapa? Minyak sudah berapa? Ikan sudah berapa? Wis gak apa ikan, tahu, tempe, gorengan tiap hari kan. Tapi itu pun kurang. Itu semua kurang. Dapat rumah dan pohon mangga, hidup ramah dan bahagia. Kalau suami
kasih uang belanja 1 minggu 2 juta rupiah. 1 minggu 2 juta rupiah. Metu boleh Bapak. Mandi, mandi. Ya. Maka itu semua walaupun 100.000 satu hari, walaupun 50.000 satu hari, itu semua akan menjadi manfaat sama ibu dan bapak. Itu dia. Yang penting jangan dari sesuatu yang haram. Oke, dalam puasa ini kita sebentar lagi menjelang. Apa yang harus kita siapkan lagi? Panggil saja Kang Trisno ya, jangan panggil-panggil Ustaz saya. Saya masih muda. Saya Kang Trisno, jangan panggil-panggil Ustaz. Karena yang ngasih ini nama guru saya Al-Hafiz dari Cairo Azal Mesir. Tuh, beliau 30 juz hafalan Quran di otak. Jadi saya minta pendapat beliau, Ustaz, apa namanya cocok ini aja. Oke. Yang kita siapkan pada hari untuk menjelang Ramadan, kalau bisa hati yang kotor hilangkan. Hati ada hubungan gak baik sama kerabat kita, maka pada hari ini juga kita berhajat kepada Allah, hilangkan sifat-sifat demikian, karena sesungguhnya nanti kita akan menyesal kalau kita tidak menghilangkan itu. Sebab apa? Bagaimana mungkin orang itu akan menjadi Tuhan adalah Esa, Allah adalah satu, kalau masih ada sifat tidak sempurna iman seseorang, kalau hawa nafsunya, kalau kebenciannya, kalau rasa ketidaksukaannya lebih besar daripada taat kepada Allah dan Nabi-Nya, maka Nabi katakan dia tidak sempurna imannya. Sayang alangkah sayang. Maka Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan jangan berpegang teguh kepada tali akabah Allah, dan jangan kalian bercerai-berai antara keluarga, antara saudara, dan juga antara sesama kerabat. Ustaz, Kang Trisno, oi, mana orangnya? Sama di tangan Bang. Ya, besok abang ceramah di sana ya. Nyetrum ya dia Mas. Iya. Oi, Kang Trisno. Apa? Yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita? Jangan dipikirkan. Bagaimana juga dengan mereka merasa lebih benar? Jangan pikirkan. Sesungguhnya mereka menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya. Satu pertanyaan sama saya. Barang siapa yang tidak memikirkan umat Nabi Muhammad, mereka bukan bagian daripada aku. Kata Nabi begitu. Malam yang Nabi Amri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan, barang siapa yang tidak risau, barang siapa yang tidak peduli kepada umat Nabi Muhammad, kata Nabi, dia bukan bagian daripada aku. Pertanyaan sekarang, maaf 1000 maaf, maaf 1000 maaf, maaf 1000 maaf. Orang jamaah tapi itu guru saya banyak di situ. Mereka siapa dipedulikan dakwah, walaupun mereka pergi ke masjid Al-Aqsa, siapa yang mereka pedulikan? Umat Nabi Muhammad. Apa yang didakwakan? Sholat. Nabi dakwah sholat tidak. Maka sesungguhnya mereka mengikuti dakwahnya Nabi sholat. Maaf 1000 maaf. Maaf 1000 maaf. Orang salah. Apa yang mereka dakwakan? Sunnah Nabi Muhammad. Sunnah berasal dari mana? Dari Nabi Muhammad. Apakah mereka dakwah Nabi Muhammad? Mereka dakwah Nabi Muhammad. Maka menyalahkan orang. Maaf 1000 maaf. Maaf 1000 maaf. Orang masih dibubarkan oleh pemerintah. Mendakwakan apa? Khilafah. Mendakwakan apa? Hukum Allah inal hukmu ila lillah.
Siapa yang katakan bahwa mereka bukan bagian daripada Nabi Muhammad, maka pertanyakan iman. Maka sesungguhnya mereka mendakwakan sebagaimana Nabi mendakwakan itu di Madinah. Namun kenapa kita merasa lebih baik? Jadi kan kami aku itu bukan baik. Kami yang baik, kamu tak baik. Kamu harus ikut memilih. Jangan paksakan kehendak orang untuk menerima pendapatnya. Karena sesungguhnya apa? Mereka masing-masing punya guru, masing-masing punya pendapat. Jadi agama Allah itu banyak pemahamannya, bukan satu saja. Kalau di masjid gak pakai kunut, jangan salahkan yang tidak pakai kunut. Kalau di masjid yang terawihnya 11 rakaat, jangan salahkan yang 23 rakaat. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Namun kenapa gara-gara kita itu beda pendapat, kita itu bercerai-berai? Kenapa coba? Apa yang kita pikirkan? Apa yang ada di benak kita kalau semuanya begitu? Dewa itu orang Yahudi, dewa itu orang-orang kafir. Apa yang mereka rencanakan buat kita? Mereka pikirkan kita, mereka pikirkan generasi kita, mereka pikirkan juga umat Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka memikirkan dalam keadaan menyesatkan kita. Bagaimana hasilnya? Itu hampir mereka yang ciptakan. Awal hasil kita yang pakai kan anak-anak yang roknya itu ini belahannya sampai kemari, ada nggak? Dijual nggak itu? Nah, mau jual mereka pakai itu. Sampai itu kemari kita pakai. Walhasil apa? Kita ngikut-ngikut ke orang itu. Sama saja kita dengan mereka. Dan hasil mereka berhasil untuk mengelabui kita. Kompaklah. Satu. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahil haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-sekali janganlah engkau tertipu daya dengan kehidupan dunia yang sesaat. Dan janganlah tertipu daya kepada setan yang pandai menipu dengan kita. Dosa tiap hari berhubungan dengan kita. Dosa tiap hari sudah kita bikin. Namun apa yang bisa menyelamatkan diri ini kalau kita enggak bertaubat dan enggak bersatu kepada sesama muslim? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahil bi فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Dosa-dosa kita bagaikan debu yang di pasir. Bagaikan apa? Pasir yang juga ada di pantai. Tiap harinya kita berlumurkan dengan dosa. Tiap harinya juga kita berlumurkan dengan sesuatu yang salah. Namun kenapa juga kita belum sadar bahwa tiap hari kita berbuat dosa kepada Allah?
Kenapa juga belum sadar? Allah Maha Pengampun. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Namun kenapa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, kita enggak mau mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita enggak mau mohon ampun sama Allah? Kenapa? Coba bayangkan, hidup ini berapa kali lamanya? Bisa jadi besok kita mati dan meninggal dunia, atau pulang dari sini enggak ada jaminan kita mau selamat. Malaikat Israel selalu memantau kita. Apa yang kita banggakan? Kuatnya tubuhmu tidak jadi jaminan. Kekayaanmu tidak menjadi jaminan. Dan apa yang menjadi kesombonganmu sekarang? Pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, dan bintang tanganmu tidak menjadi jaminan bahwa ini hari kita selamat atau tidak, atau setelah pulang dari sini masih hidup atau tidak, atau besok pagi di rumah kita sudah panambe orang, ternyata sudah ada di depan rumah, mereka bertakziah kepada kita. Siapa yang bisa menjamin kita akan selamat? Gak ada, gak ada. Namun kenapa? Jawab pertanyaan ini. Jawab pertanyaan ini. Kenapa? Kenapa kita enggak mau? Kenapa kita enggak mau beribadah kepada Allah? Coba jawab. Kenapa kita enggak mau sholat 5 waktu satu hari? Coba jawab. Kenapa kita masih banyak melanggar perintah Allah? Coba jawab itu semua. Coba jawab. Carilah 1000 alasan. Carilah 1000 alasan. Dan banyak-banyak engkau mencari alasan untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak melaksanakan perintah Allah, untuk tidak tunduk kepada Allah. Cari sebanyak-banyaknya alasan. Namun sesungguhnya nanti engkau akan menyesal pada hari kemudian. Malaikat Israel diperintahkan oleh Allah datang kepada kita. Kita kepada siapa menghadap? Kepada Allah. Kepada siapa akan menghadap? Kepada Allah. Minta tolong kita kepada jabatan kita. Jabatan kita tak bisa tolong kita. Minta tolong kita kepada siapa? Harta kita tak bisa tolong kita. Minta tolong kita kepada siapa? Tenaga yang kuat, tenaga tak bisa tolong kita. Namun kenapa? Dan kenapa kita tak mau juga beribadah kepada Allah? Ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Ada seorang anak yang selama sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan 50 tahun dia belum berhasil. Bertanya dia kepada seorang ustaz, ya ustaz, apa sih kira-kira salah ini? Ternyata salahnya masih bohong. Bagaimana mungkin dia akan sukses dunia wal akhirat kalau dia letakkan derajat orang tua lebih rendah ketimbang kekuatannya? Aridallah, ridha walidain, wa sakhatullah, wa sakhatullah walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua.
Dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Coba bayangkan, sampai detik ini juga ada mungkin saudara kita, ada mungkin saudara kita yang tidak percakapan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sama orang tuanya. Ada. Udah mama gak usah lagi pikirkan kami. Mama kemarin nyusahkan kami. Mama datang kemari cuma kami sehatkan kami. Mama kemari cuma apa? Memberi beban sama kami. Hei kamu yang bilang, hei sombong. Saya dulu begitu. Sombong. Bagaimana mungkin kita mau sukses kalau orang tua masih di bawah?